Hai guys, balik lagi bersama gue di video berikutnya tentang simetri akar persamaan kuadrat. Nah, video ini sebenarnya ini kurang ya tambahan. Ini part 1. Nanti bakal ada part 2 abis ini. Gue bakal rekam hari ini juga. Ada part 3, tapi part 3 dikhususkan ke simetri akar yang lebih seru lagi. Oke. Ya, sekarang part 1 dulu. Jadi gini, persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C, A, B, C itu koefisien, C itu juga konstanta ya, yang akarnya adalah X1 dan X2, itu dia punya simetri akar. Yang pertama yang ini, X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Artinya, akarnya dijumlah, hasilnya adalah minus B, ini, minus dari B, dibagi sama A. Tanpa kita cari A dan, X1 dan X2. Kita bisa tahu akarnya jika dijumlah berapa dengan lihat minus B per A aja. Itu dia kerennya. Yang kedua, X1 kali X2, yaitu perkalian akar-akar. Tinggal lihat C dibagi A. Konstanta dibagi koefisien X kuadrat. Terus yang ketiga itu mutlak dari pengurangan akarnya. Mutlak dari pengurangan akarnya. Nanti di video berikutnya, atau mungkin video yang ketiga kali, gue belum mikirin sih, tapi itu bakal ada pembahasan kalau nyari akarnya tanpa harus pakai rumus gitu. Nanti ada kondisi tertentu yang memang di ujian nasional ataupun di ujian-ujian lain sering keluar, tapi tidak pakai rumus gitu. Nanti gue ajarin lah pokoknya. Itu rumusnya akar D dibagi A. D itu diskriminan, di mana D-nya itu adalah B kuadrat min 4 AC. Kalau lupa, tonton video yang kemarin, linknya ada di description. Yang berikutnya, itu 1 per X1 ditambah 1 per X2, itu adalah min B per C. Gitu. Kalau tadi yang X1 tambah X2 normal, itu min B per A. Sekarang kalau seper, itu min B per C. Oke ya. Nah, penerapan dari 4 simetri ini, bukan penerapan ya, maksudnya simetri akarnya ini bisa diubah untuk modifikasi simetri akar lain. Contoh, jika X1 tambah X2 di kuadrat, kita dapat X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah 2X1 X2. Nah, kalau kita atur ruasnya, X1 tambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 yang di kuadrat dikurang 2X1 X2. Gitu. Ini juga sifat nomor 5. Tapi penerapannya dari 4 yang utama gitu. Nomor 4 juga penerapannya dari nomor 1 dan 2 sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, gue tulis aja. Nomor 6, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Itu sama. X1 tambah X2 kita pangkatin 3 aja. Nanti kalau diuraikan dan kita pindah ruas, jadinya X1 tambah X2 dipangkat 3 dikurang 3X1 X2 dikali X1 tambah X2. Gitu ya. Nah, tapi kalau untuk contoh soal, untuk yang sifat nomor 5 dan 6, dan penerapan yang lain, ada di video part 2. Jadi, tetap ditonton aja ya. Subscribe dong makanya. Oke, sekarang dari bahkan 6 sifat ini, kita coba kerjain soal. Nih, pertama, dari 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1, akarnya adalah x1 dan x2. Gue lupa nulis, tapi kalian ngerti lah ya. Maka X1 tambah X2-nya adalah, yaitu tadi, min B per A. Min dari min 4 dibagi 4, alias min 1. Jadi kalau akarnya dicari, dijumlahin min 1. Kalau yang ini C per A. Tinggal konstanta, nih, 1, dibagi sama koefisien X kuadrat, 4. Dikaliin aja. Akarnya kalau kalian faktorin kan bisa nih persamaannya. Terus kalian kali hasilnya 1/4. Yang kedua, ya ampun, salah lihat soal. Yang 1/4 itu yang sini, nih. Yang nomor B itu akar D dibagi A, ya kan?
akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi sama A. Akar dari B-nya 4, minus 4 sih, minus 4 dikuadrat 16, dikurang 4 dikali A, A-nya 4, C-nya 1, dibagi sama A. A-nya dalam hal ini 4. Oke. Terus lihat, ini 16 dikurang sama 16, 0. Jadi hasil pengurangan akarnya 0. Karena memang akarnya kembar sih. Ya ini pas aja contoh soalnya kayak gini. Nah terus 1 per X2 tambah 1 per X1 adalah, ya kita samain penyebut. Kalau mau cara normal ya, tapi kalau mau cara cepat langsung. Min B per C. Min dari min 4 dibagi 1. Ya kan? 4. Ini harusnya plus 1 ya. Nih, plus 1. Salah tulis. Nah, terus kalau yang ini gimana? Ini nggak ada di atas nih, nggak ada di sifat di atas. Tapi kita bisa cari kok. Gimana caranya? Kita samain penyebut aja. Gitu. Jadi X1 dibagi X2 dikali X1, kali X1. X1 dikurang X2 dibagi X1 dikali X2 dibagi X2. Ini samain penyebut ya. Jadinya X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat dibagi X1 X2. Terus yang bentuk di atas itu kan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat ya kan, alias A tambah B, A min B. Jadi dipecah X1 tambah X2 kali X1 kurang X2 dibagi sama X1 X2. Ya udah, tadi karena yang ini 0 nih, jadi hasilnya 0, kita nggak usah pikirin yang lain gitu. Paham ya sampai sini ya? Ya udah itu aja. Cepat kan? Kalau kalian belum ngerti, kalian pahamin contoh-contoh di sini, apa sifat-sifatnya, supaya bisa ngerti terutama di bagian 2 video ini. Habis ini gue ngerekam bagian kedua langsung. Oke? See you in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah!